Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi map di Kotlin Collection. Apa itu map? Map atau misalnya di beberapa bahasa pemrograman ada yang bilang ini adalah dictionary. Ya intinya sama aja sih. Ada yang bilang map, ada yang bilang dictionary, ada yang bilang array associate. Itu sama saja ya. Itu juga sebenarnya struktur datanya. Nah, apa itu map? Map itu adalah collection yang bentuknya key value, di mana key berperan sebagai index. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, waktu kita bikin list atau array, sebenarnya kita juga bikin key value, cuma key-nya itu integer dan automatic ya, angkanya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, bedanya sekarang, key-nya atau indexnya teman-teman bisa ubah sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Bisa integer lagi boleh, atau tipe data yang lainnya. Atau objek kompleks pun bisa, nggak ada masalah ya. Nah, tapi perlu diperhatikan, key-nya itu harus unik. Jika kita menggunakan key yang sama, jadi contohnya teman-teman menambahkan data menggunakan key-nya A gitu ya. Kalau teman-teman menambahkan data lagi menggunakan key-nya A lagi. Maka kalau teman-teman menggunakan data yang key-nya yang sama, maka data sebelumnya akan di-replace oleh data yang baru. Jadi operasinya itu kalau misalnya nggak ada, akan ditambahkan. Kalau sudah ada, akan di-replace dengan data yang baru, kalau key-nya sama. Tipe data key bisa menggunakan tipe data apapun sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dari mulai yang sederhana kayak string, atau integer, atau long, atau boolean, atau misalnya objek kompleks yang teman-teman buat sendiri itu boleh. Nah ini function-function ada di map ya, kalau teman-teman perhatikan. Di sini ada size, ada berapa jumlah data yang ada di mapnya, artinya ada berapa key value yang ada di mapnya. Lalu isEmpty, dicek apakah datanya kosong atau enggak. Contents key ini untuk mengecek apakah dia mengandung key yang sama dengan parameter ini, atau contents value apakah mengandung value ini. Untuk get, teman-teman bisa menggunakan get, di sini masukkan key-nya. Terus kalau misalnya get or default, ini artinya ngambil data dari map. Kalau tidak ada, teman-teman akan balikan value yang ada di parameter v ini. Lalu keys untuk mendapatkan semua data keys-nya, values untuk mendapatkan semua data values-nya. Lalu entries untuk mendapatkan semua data key value-nya. Nah, seperti yang sebelumnya saya bahas, jadi walaupun teman-teman nanti masukkan datanya dalam bentuk pair, nanti aslinya itu dia akan berubah menjadi data entry ya. Jadi entry itu isinya key value. Jadi pertamanya teman-teman masukinnya pair, isinya adalah first sama second, tapi ketika dikonversi ke dalam map, dia dalamnya berubah menjadi key value si entry ini. Nah, cara membuatnya seperti ini untuk map ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan map op. Kalau di sini tinggal masukkan daftar dari si pair-nya. Contohnya saya bikin A to Eko, B to Kurniawan, dan seterusnya. Ini berarti pair ya. Jadi pair. Nah, untuk mengambil ukurannya, teman-teman bisa menggunakan size untuk mengambil data value-nya. Value di sini teman-teman mirip kayak ngambil data di list atau array ya, menggunakan square bracket seperti ini atau function get. Lalu di sini bedanya teman-teman tidak perlu menggunakan index 0, 1, 2, 3, tapi menggunakan key yang sama saat teman-teman masukkan di dalam pair. Biar lebih enak, sekarang kita coba langsung praktekkan. Jadi kita akan buat map. Filenya map. Kita bikin function main, lalu di sini file map di sini misalnya string of string ya. Jadi kita bikin map di mana key-nya adalah string dan value-nya adalah string. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan map op. Di sini teman-teman kalau perhatikan di sini ada parameternya adalah pair, satu pair atau lebih dari satu pair per argumen ya. Nah, di sini contohnya teman-teman bisa menggunakan pair seperti ini, A Eko, atau biar lebih enak B to Kurniawan seperti ini, jadi bebas. C to Kanedi. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman kalau diperhatikan nggak bisa menggunakan for loop, misalnya entry in map. Nah, ini teman-teman kalau misalnya menggunakan ini, kalau teman-teman perhatikan, entry itu hasilnya adalah ini, entry ya. Jadi bukan key atau value. Jadi teman-teman kalau mau key value, teman-teman bisa menggunakan jadinya entry key seperti itu, entry value. Atau sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kita buka ya function map.
Oh, di sini kita ada entry. Mana ya entry? Nah, ini entry. Ini ada key dan value-nya. Nah, kita coba ekstrak bisa atau tidak ya? Key, value. Nah, bisa diekstrak seperti ini. Jadi ini bisa di destructuring ya, si mapnya itu key value-nya. Jadi teman-teman bisa langsung seperti ini. Jadi print line key to value. Nah, bisa seperti ini. Kalau teman-teman pengen ngambil data keys-nya doang, teman-teman bisa keys, ya. Balikannya set. Kenapa set? Karena dia unik ya, tidak duplikat. Kalau teman-teman pengen ngambil values-nya, teman-teman bisa menggunakan values. Balikannya collection. Kenapa collection? Karena dia bisa duplikat. Kalau teman-teman pengen ngambil entries-nya, teman-teman bisa menggunakan map.entries. Ini balikannya set of entry. Jadi sebenarnya saat teman-teman ngelakuin seperti ini, menggunakan for, ini sebenarnya sama dengan entry seperti ini. Ya. Oke. Selesai, kita cek hasilnya. Nah, keluar. A itu Eko, B itu Kurniawan, C itu Kanedi. Ya, seperti ini. Ya, ini kalau saya teman-teman mau langsung ngedestructuring si objek entry-nya. Jadi bisa kita lakukan seperti ini ya. Jadi enak banget. Next. Kita bahas tentang mutable map. Jadi sebelumnya kita udah bahas mapnya. Jadi saat teman-teman bikin map, itu udah otomatis tidak bisa dirubah. Nah, kalau teman-teman pengen mapnya bisa berubah-ubah, atau bisa di-set datanya, bisa dimasukin data baru, itu bisa teman-teman menggunakan mutable map. Di mutable map, operasi tambahannya contohnya ada put. Put ini digunakan untuk menambah atau mengubah data. Ya, jadi kalau misalnya datanya nggak ada, ditambahkan. Key-nya nggak ada, ditambahkan. Kalau misalnya ada, dia akan di-replace sama yang baru. Kalau remove itu untuk menghapus, ya. Remove key berdasarkan key atau remove berdasarkan key value, ini bisa juga. Lalu kalau put all, ini teman-teman mau menambahkan data map ke dalam map ini. Ya, contoh teman-teman udah ada map 1 nih, teman-teman pengen nambahin semua data yang ada di dalam map ke dalam mutable mapnya, itu bisa. Clear untuk menghapus semua datanya. Dan yang ke bawahnya ini sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, cuma bedanya teman-teman perhatikan di sini ada mutable entry. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya map itu entry, tapi kalau misalnya mutable map itu datanya mutable entry. Bedanya di sini ada set value, artinya apa? Value-nya bisa dirubah. Jadi kalau teman-teman pengen rubah, itu bisa dirubah. Oh sorry, kita lihat ini kode programnya contohnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan mutable map ya, mutable map op. Cara nambahin datanya bisa seperti ini, kayak array, atau bisa menggunakan function .put. Ya, bisa. Kalau di sini untuk ngambil datanya. Oke, kita coba praktekkan langsung. Mutable map. Kita bikin main function, lalu file mutable map ya. Di sini mutable map. Saya akan buatnya string-string ya. Sama dengan mutable of map. Nah, saya kosongkan saja dulu. Jadi untuk menambahkan, teman-teman bisa menggunakan put. Di sini misalnya A, Eko ya, atau bisa disingkat. Ya, kita contohnya seperti ini, B, Kurniawan seperti ini ya. C, Kanedi seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen ngambil datanya, teman-teman bisa menggunakan mutable langsung A seperti ini, atau mutable teman-teman bisa menggunakan get ya, get B, atau teman-teman bisa menggunakan C dulu, ini D misalnya ya. Jadi get or default. Get or default itu untuk apa? Jadi kalau teman-teman misalnya nge-get D, tapi ternyata dia nggak ada, kalau nggak ada teman-teman bisa masukkan default value-nya. Contohnya tidak ada seperti ini. Nah, kalau misalnya nggak pakai ini, contohnya kita akan buat lagi di sini, teman-teman get D, ini kan datanya nggak ada ya. Nah, kita lihat hasilnya. Datanya 0 kalau ini ya.
Jadi kalau teman-teman get, berarti kan get itu datanya string tapi ini nullable. Jadi dia bisa null. Nah kalau teman-teman menggunakan get or default, dia nggak nullable ya, dia string. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman ngambil D, ternyata D-nya nggak ada, yang akan dibalikan adalah string yang ada di parameter yang kedua ini. Jadi seperti ini, mutable map. Kalau teman-teman pengen hapus data mapnya, oke, saya akan copy paste dulu yang ini biar nggak lama. Oke, seperti ini. Mutable map ya. Coba kita hapus contohnya mutable map, remove. Saya akan hapus yang B. Nah, ini bisa seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat tinggal A dan C. Kenapa? Karena B-nya sudah kita hapus. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin map yang bisa dirubah-rubah datanya, bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus, teman-teman bisa menggunakan mutable map. Oke, mungkin sekian tentang map. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail tentang collection. Jadi sebenarnya teman-teman sebelumnya udah bahas tentang implementasi collection ya. Tapi teman-teman sendiri nggak tahu apa itu collection. Nah, kita akan bahas lebih detail di materi selanjutnya tentang apa itu interface collection itu sendiri.